Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Para hadirin yang saya hormati, pemirsa dimanapun berada, kali ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang kitab kuno Lagaligo yang pada periode yang lalu kita sudah mengulas bab 1 halaman 1. Nah, sekarang kita akan membahas lanjutannya, yaitu halaman 2. Oh ya. Nanti kita lanjutkan di halaman 2. Jadi sebelumnya perlu dipahami bahwa kitab Lagaligo ini mengandung sastra Bugis yang tinggi, dan dia banyak memakai bahasa kuno dengan ungkapan-ungkapan yang idiomatik, sifatnya idiomatik. Jadi seperti kiasan, sehingga ketika kita ingin menerjemahkan secara telanjang itu bisa disalahpahami, bisa tidak sampai maksudnya, bisa tidak dipahami. Nah, dalam kitab Lagaligo ini bukan cuma masalahnya pada kerumitan sastranya karena dia berbahasa kuno dengan ungkapan-ungkapan idiomatik, tapi juga dalam Lagaligo ini berisi banyak pranata. Oleh karena itu, kalau bukan pelaku, susah untuk memahami. Kalau bukan pelaku budaya, pelaku adat, terutama yang tinggal di Sauraja, yang tinggal di Langkana, yang memahami adat Langkana, yang memahami adat Sauraja atau adat istana, itu susah memahami. Karena di dalamnya ada pranata adat, pranata ritual, maupun pranata yang sifatnya sistem kekuasaan. Sebagai contoh, seorang anak raja memanggil bapaknya yang raja itu tidak boleh tidak memakai kata ayah. Kadang-kadang itu mantul, seakan-akan berbicara pada dua orang, padahal hanya pada dasarnya berbicara pada satu orang. Nah, dalam sastra Bugis itu memang Lagaligo ini digolongkan dalam pranatanya disebut dengan bahasa Dewata. Dia masuk dalam bahasa Dewata. Di bawahnya itu ada bahasa Sauraja, di bawahnya lagi ada bahasa Lontara, di bawahnya lagi ada bahasa Ameng, kalau saya tidak salah. Nah, nanti kita tidak membahas itu, cuma ini pengantar. Bahasa Sauraja itu mungkin seperti yang digunakan oleh, kita nggak paham apa yang digunakan oleh Nabi Harun sebagai pendamping Nabi Musa terhadap Fir'aun pada masanya, yang disebut dengan kaulan layyinah. Jadi bicara bukan bicara kasar, bukan bicara langsung, tapi bisa saja itu ada bahasa-bahasa yang sifatnya penghormatan, yang tidak membuat dia kualat kalau dalam pandangan Bugis. Contoh, kalau seorang raja tidak boleh ditanya kemana dia pergi, seumpama pertanyaannya kemana pergi, tidak boleh ditanya langsung kemana raja pergi. Tapi dalam bahasa Bugis biasanya ada pertanyaannya berupa kega senna lau manguju datue puaku. Toh? Jadi ada datue, ada puaku di situ. Nah, jadi seakan-akan datue itu orang lain, padahal orang yang sama dengan puaku yang dipanggil tadi. Itulah bahasa Sauraja. Nah, untuk mempersingkat waktu sebelum kita memulai, karena pada dasarnya
orang dulu mensakralkan ini kitab Lagaligo, sehingga ketika mau membuka itu, setiap membuka harus macera namanya di sini. Itu macera harus ada korban, ritual kurban. Jadi potong kerbau kah, potong ayam kah, yang penting dia mengeluarkan darah baru buka lontarannya, buka kitabnya. Namun kita sekarang karena kita sudah masuk dalam alam Islam, itu banyak berubah. Nah, salah satu perubahannya adalah cukup membukanya dengan membaca kalimat syahadat, salawat, dan bismillah al-fatihah. Oleh karena itu kita mulai dulu dengan baca syahadat dulu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga doa dan bacaan kita tadi itu mendapatkan rahmat dari Allah, sehingga kajian kita pada kesempatan ini lebih bisa berjalan dengan baik, tidak ada efek-efek pasca itu. Ya. Untuk lebih lanjut, sebaiknya saya serahkan langsung saja kita membahas halaman 2 kepada Opu Matua Cenrana. Beliau ini pelaku budaya, salah satu Dewan Adat 9 dan sekaligus Dewan Adat 12 di Kedatuan Luwu. Jadi sangat tepat, dan beliau juga yang paling penting, beliau adalah palontara pasura. Jadi pas. Jadi banyak dan tidak banyak orang memahami bahasa Lagaligo ini. Mungkin di Bugis sendiri itu tidak cukup 100 orang mungkin. Kurang dari 100 orang. Nah, salah satunya alhamdulillah ada beliau. Nah, oleh karena itu saya persilahkan langsung saja ke Opu Toses Sunriu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Bersama kita pada malam hari ini yang saya muliakan Kakanda Haji Andi Pajung Opu Sengareng, yang saya muliakan Adinda Dr. Samsu Hilal Ramsah, yang pada malam hari ini merupakan beliau yang mengantarkan. Ya, alhamdulillah kita tiba pada sesi kedua, jika saya sudah tidak salah hitung. Alhamdulillah kita sudah masuk ke lembar kedua. Namun sebelum itu perkenankan saya menyampaikan hal yang sebenarnya sangat sedikit. Ini pertama, apa hubungannya Bugis dengan Pranata Lagaligo ini, dengan surat Lagaligo ini? Kenapa sampai disebut pada hari ini sebagai bahasa Bugis? Sebenarnya ketika Pranata ini, ketika surat ini diciptakan, mulai dibuat, ya, itu belum disebut sebagai bahasa Bugis, masih disebut sebagai bicara Tawara, ya, masih disebut sebagai bicara Tawara. Nah, Tawara itu adalah penghuni ibu kota Kedatuan Luwu pada masa itu, ya. Jadi singkatnya bahwa bahasa ini adalah bahasa Luwu, ya. Dari sekian banyak bahasa Luwu, ini adalah salah satu. Bisa disebut bicara Tougi atau juga bicara Tawara. Nah, nanti kemudian penyebaran orang-orang Luwu ke arah selatan, ya, membuka kerajaan-kerajaan, sehingga itulah yang kemudian disebut orang Bugis. Orang Bugis itu tetap menuturkan bahasa ini, sehingga yang artinya orang Bugis
yang lahir dari Luwu itu masih menuturkan bahasa ini, meskipun tentu saja seiring waktu sebegitu banyak perbedaan, sudah banyak perubahan, tapi masih banyak yang bisa dipahami. Ya, itu antara lain. Segenap pemalap biku sekalian yang menyimak acara ini. Pada malam kedua ini kita masuk pada lembaran kedua, masih tetap pada bab lamula tahu, yakni bab permulaan, di mana pada lembaran pertama, pada pertemuan sebelumnya membicarakan tentang secara detail bagaimana gerak-gerik Peta Patoto, mulai ketika beliau bangun sampai kemudian beliau mencuci muka, kemudian turun mencari para pengawalnya, mencari para pelayannya, mencari penjaga ayamnya, pemelihara ayamnya, itu yang dicari. Sampai kemudian lanjut kepada halaman kedua, masih seputar itu. Ya, jadi untuk memudahkan, perkenankan saya membacanya dulu untuk halaman kedua ini, untuk satu halaman yang rupa-rupanya oleh Dr. Andas M. Salim almarhum menulisnya itu, mentranskripnya itu halaman per halaman. Jadi kalau kita membuka halaman kedua, itu juga halaman kedua dari kitab itu, ya, dari kitab aslinya. Jadi saya mulai. Napoleti jalle ribaru galat tewero marenge muampuka timun naron namak kadato palandro magi kalaki nasi mana laria wacam parukelempo bak rumah makompos sang yang pajuk balasariu sesuk nasom pawali makkada pangurum manuk datu eriru walate rara palak kula puange awala suna pangammarekku takku matu labalio ada telut tika nile telum penipuam masua ribotilangi. Jadi saya jelaskan dari dua bait ini. Napole tijale ribaruga lateweroe. Pada halaman pertama kemarin disebutkan bahwa bagaimana Peta Patotoe pergi ke Awa Cempah, pergi ke bawahnya pohon asam itu, di mana di situ di bawah pohon asam itu digambarkan ada semacam rumah mirip seperti gazebo. Ya, itu adalah baruga, ya, di mana baruga itu adalah tempatnya raja, tempatnya para pangeran menonton, mereka duduk di situ menyaksikan keramaian, ya, menyaksikan keramaian, di mana keramaian yang selalu digambarkan dalam Lagaligo, yakni adalah pet sabung ayam, ya. Jadi rupa-rupanya di atas di langit, ya, seperti itu juga kehidupan para dewata di sana. Jadi ini masih bercerita bukan tentang kehidupan manusia, ini tentang kehidupan para dewata, ya, di bawah pohon asam, di mana di situ ada bintang-bintang, termasuk Sabu Orion, ya, disebut sebagai tanda teluh, ya. Jadi Napole tijale ribaruga lateweroe, di mana beliau sempat, Tijang itu mirip seperti sempat ke sana sebentar, ya. Pada komakada mirip seperti lomi celeng, ya. Le ribaruga lateweroe. Jadi baruga lateweroe itu adalah mirip semacam gazebo yang bernama latewero. Latewero, ya, lagi-lagi penggambarannya adalah petir yang putih jernih, ya, kilat petir. Ya. Kemarin itu ada gutu, ada ila, rakila, ada oling, ada rakila, ada leteh. Ada leteh, ya, lateweroe. Jadi gabungan antara gutu adalah suaranya, ila adalah kilatnya, ya,
apalagi oling itu adalah benda yang terdorong yang bisa menyerupai peluru, ya, itu oling, ya, mirip seperti kekuatan listrik sebenarnya. Gabungan dari semua itu, jika ada suaranya, ada kilatnya, itulah lette, ya, lette weroe, ya. Marenge muam pukka timun naronang maka dato polan roe, ya, artinya beliau seperti bergumam, seperti marenge itu, ya, kalau bahasa tunggalnya ya marenge itu adalah menggendong di belakang. Iya, marenge. Iya, marenge. Tapi di sini pengertiannya adalah berat sebenarnya, kata-kata berat sebenarnya, artinya ada beliau bergumam dengan rasa tidak puas. Ada hal yang dicarinya tapi tidak ada. Ya. Jadi marenge muam pukka timun naronang. Ya, ronang itu onange kalau seperti tadinya. Ronang. Maka ada topalan roh. Maka berkatalah topalan roh sang pencipta. Magi kalaki nama sinala riawa cempah. Kenapa kalian magi kalaki? Jadi kalaki itu bahasanya adalah kalian. Ya, kalian. Nama sinala. Masinala itu adalah sunyi. Nama sinala. Kenapa tidak ada orang-orang? Kenapa ini awal cempah ini sepertinya tidak ada kegiatan? Ya. Riawa cempah. Rukal lempoba, rumah kompo, sang yang paju, balasan riwu. Ini adalah nama-nama para petugas, ya, nama petugas yang ada di langit, ya, dengan jenisnya masing-masing. Ya, rukal lempoba, rumah makompo, sang yang pajung itu mereka semua dikategorikan sebagai dewata sesungguhnya, dengan fungsi dan bentuknya masing-masing. Ya, ada seperti rukal lempoba itu, dia adalah semacam dewata yang menyerupai manusia tapi ada sayapnya. Ya, ada sayapnya. Dia mirip bentuknya seperti manusia burung. Rukal lempoba itu. Rumah makompo itu sesuatu yang sifatnya mirip kayak hantu. Dia bukan dewa, meskipun disebut dia ada di langit dewa semua, tapi dia lebih memiliki sosok yang menakutkan. Ya, sang yang pajung itu adalah sosok dewata yang sangat-sangat ganteng, ya. Tapi dan dia adalah petugas yang kepercayaan bisa dikatakan asprinya, asisten pribadinya Patoto sang pencipta. Ya, kalau dalam struktur adat di Luwu, beliau disebut Andre Guru Pampawa Ipu. Dialah yang mengatur segala kebutuhan pribadi sang raja. Dialah juga yang mengatur, hanya boleh dia yang memindahkan kemana payung mau dibawa, payung kebesaran sebagai simbol ini. Ya, itu juga sang yang pajung. Dia juga semacam suruh pribadi, ya, hal-hal yang pribadi itu juga dia yang tahu. Ya, itu Pampawa Epu kalau di Kadatuan Luwu, kalau di Istana Luwu. Nah, termasuk sang yang pajung ini pada bab-bab berikutnya itu kadang-kadang dialah yang disuruh secara langsung menimpakan bala ke bumi. Bisa dia menurunkan badai petir, ya, badai seketika. Sang yang pajung juga yang kadang-kadang disuruh membuka ya, calekerah kadang-kadang. Artinya dia memiliki kekuasaan yang sangat besar. Ya. Balasan Riwu ini adalah orang dewata yang memiliki kemampuan, power, kekuatan yang sangat-sangat kuat. Ada dua keistimewaannya, antara lain dia mampu menciptakan angin topan, dia juga mampu menciptakan arus gelombang mirip kayak tsunami. Itu balasan Riwu, ya. Nah, itu tugasnya. Nah, lalu mereka berkata keempatnya ini, sesus sompawali makada. Jadi sesus sompawali artinya, sesung itu artinya dia punya dahi itu menyembah, bersujud. Dahinya diturunkan sampai menyentuh tanah.
sambil menyembah lalu berkata. Nah, ini disinilah tadi yang dimasukkan Dr. Hilal, bahwa penggambaran Lagaligo ini tidak ada orang yang jika berbicara dengan patotoe sama-sama berdiri. Di sini ada gerakan, di sini ada wari, di sini ada tata cara. Di sini ada tata cara. Misalnya seorang bawahan jika berbicara kepada atasannya, maka dia mencari tempat yang lebih rendah. Kalau tanah itu datar, maka dia merendahkan tubuhnya. Ini sesung, disebut di sini sesus sompa wali makkadah. Ya. Iya, sesunna sompa wali makkadah. Jadi dia menyembah dulu baru berkata. Ya, tidak langsung menjawab dalam keadaan berdiri. Rara palaku. Dia berkata pangurumanu madatueh rirualate. Nah, ini rukal lampoba ini termasuk pangurumanu. Jadi dialah yang rukal lampoba ini keempatnya ini rukal lampoba ini adalah disebut sebagai pangurumanu. Dialah yang memelihara, perawat ayamnya patoto. Ya, beliau lah yang menjawab. Jadi mereka tidak menjawab bersamaan. Salah satunya yang menjawab, yakni rukal lampoba yang disebut di sini pangurumanu. Ya, rara palaku lapuange. Rara palaku artinya berdarah lah. Saya menengadahkan tanganku sama dengan menengadahkan darahku. Ya. Artinya merah, berdarahlah telapak tanganku wahai tuanku. Awalasuna pengemerekku. Awalasuna itu adalah seperti kulit bawang, pengemereng itu adalah tenggorokan. Dan sesungguhnya katanya hanya setipis bawang, daun kulit bawang lah tenggorokanku ini. Artinya kalau mereka menyatakan dengan sangat perendahan diri. Dia katakan rara palaku lapuange awalasuna pangemerekku. Dia merendahkan betapa ringkihnya dia. Di hadapan tompalan betapa lemahnya. Dia tidak punya kuasa apa-apa dan betapa lemahnya fisiknya. Ya. Nah, baru dikatakan takumatulah baliu ada. Nah, ini luar biasa. Rara palaku lapuange, berdarahlah telapak tanganku wahai tuanku. Awalasuna pengemerekku. Sesungguhnya hanya setipis bawang lah tenggorokanku. Takumatula baliu ada. Dan semoga saya tidak durhaka, semoga saya tidak kualat menjawab perkataanmu. Nah, ini luar biasa. Telutika nilai telumpen nih puang. Sudah 3 hari dan juga sudah 3 malam wahai tuanku. Masua riboti langit. Halo sebentar wawancara Kak Jola di tes aja Kak. Iya, campur nih. Ya. Talutika nih le talumpan ini puang. Masua ribatul ributi langit. Jadi kalau saya bukan tulisannya masua. Saya keluar. Saya keluar dari botilangi. Ya. Rukul lampoba masih lengereng. Nah, ini luar biasa. Ternyata di sini dia katakan sudah 3 hari, sudah 3 malam lah tuanku saya keluar dari botilangi. Rukul lampoba masih lengereng. Artinya rukul lampoba dan keempat ini, rukul lampoba, rumah makompo, sangyang pajo, balansariu adalah orang bersaudara. Disebut masih lengereng. Ya, ini istilah masih lengereng ini betul-betul dalam bahasa Lagaligo sangat-sangat luas pengertiannya. Bisa berarti bersekawan. Belum tentu dia bersaudara. Bisa juga silingereng itu bersaudara sama-sama dikandung, artinya saudara kandung. Misalnya hubungan antara Wetan Riabeng dengan
Saweri Gading itu silingerna, ya, saudara kandungnya. Karena alingereng itu sesama mendapatkan hidup, itu pengertiannya secara bahasa. Ya, sesama pertama kali mainga itu malinga, artinya pertama bernapas, ya, bernapas. Nah, bisa juga menjadi orang yang sehati, orang yang saling mencintai, saling yang berkasih-kasihan. Ini tergantung sejiwa, tergantung kita lihat bagaimana konteks narasi kalimat yang dalam penyebutan itu. Jadi silingereng itu kadang-kadang istilahnya sangat luas, ya. Telepa ada madece topa kawalakie. Nah, belum selesai kata-katanya para abdi ini toa kalaki. Itu juga dipanggil sebut kalaki. Toa kalaki itu juga artinya para abdi itu. Toa kalaki itu tidak pernah berdiri menjadi satu orang, selalu pengertiannya jamak. Kalau ibaratnya saya menulis dalam bahasa Indonesia, belum selesai para abdi itu menjawab, maka berkatalah Pak Toto, ya. Nah, inilah dalam hal istilah kalaki. Kadang-kadang ini dalam bicara tougi di sini itu disebut bicara to sama ketika tidak sembarang orang bisa disebut kalaki. Ya, misalnya ada orang lebih tua, ajak maruka kalaki. Polekega kok kalaki. Jangan sampai di situ ada anaknya raja. Ya, itu pengertiannya. Dia adalah kalaki itu kalian pengertiannya, tapi mereka lebih muda dan kedua derajatnya lebih rendah daripada kita. Pangurumanu mak datue. Pangurumanu mak datue adalah sang pemelihara ayam. Artinya pangurung itu yang mengurung ayamnya, mak datue, ya. Mak datue di sini ini istilah yang berdaulat, yang berkuasa. Artinya di situ adalah Pak Toto sendiri, ya, yang berkuasa, sang penguasa, ya. Pengurung ayamnya Pak Toto. Ya, nacak beto namai riatang. Nah, maka beliau nacabeng, beliau malongo. Bisa juga berarti bercermin. Ini istilah cabeng ini sangat-sangat luas. Kalau dalam narasi ini, nacabeng, beliau malongo, mengarahkan pandangannya. Riatang ini tidak bisa juga kita pengertian ke barat. Artinya riatang itu adalah tergantung arah sungai, kedua di mana arah pusat suatu kawasan. Jadi atang itu mirip kalau bahasanya kita dari setelah berkembang bicara ugi ini, bicara tawara ini, kalau di Luwu masih kita bilang buah-buah. Artinya perut. Kalau di sini sudah menjadi wetang.